Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai robotika dasar hingga instalasi VS Code di komputer. Untuk langkah pembelajaran pada video kali ini yaitu pertama, robotika dasar, lalu lintas bahasa, selanjutnya rangkuman dan tips, selanjutnya langkah lanjutan, selanjutnya instalasi dan konfigurasi VS Code, selanjutnya proyek pertama. Di sini kita akan membahas struktur folder atau file dan setup awal. Selanjutnya intro program. Di sini kita akan membahas struktur dasar kode. Dan yang terakhir yaitu Hello World. Kita akan membuat program Hello World. Robotika dasar. Kita akan membahas bagaimana otak robot bekerja menggunakan Arduino. Bagaimana robot merasakan lingkungan dengan sensor dan bagaimana ia bergerak dengan motor. Sebenarnya robot itu mirip dengan kita, mirip dengan manusia. Manusia punya otak, panca indera, dan otot. Di dunia robotika dasar, otaknya adalah Arduino. Ini adalah microcontroller, komputer kecil yang bisa kita program untuk melakukan tugas tertentu. Arduino ini berfungsi menerima data, lalu berpikir atau memproses dan mengirim perintah. Lalu bagaimana robot tahu ada tembok di depannya? Ia butuh mata atau telinga. Inilah fungsi dari sensor. Sensor adalah input. Contohnya, sensor ultrasonik menggunakan gelombang suara untuk mengukur jarak, persis seperti kelelawar, atau sensor LDR yang bisa mendeteksi terang dan gelap. Data dari sensor inilah yang dikirim ke Arduino untuk diproses. Setelah Arduino berpikir, ia harus melakukan sebuah aksi. Inilah fungsi dari motor. Motor adalah output. Jika sensor melihat tembok, Arduino menyuruh motor untuk berhenti atau belok. Kita bisa mengontrol kecepatan dan arah putarannya menggunakan kode program. Sekarang kita lihat simulasi sederhana di layar ini. Ini adalah suatu representasi sistem robotik yang paling dasar. Di sini saya memiliki 3 komponen utama, yaitu pertama Arduino, lalu bus button, dan lampu LED di pin 8. Baik, saya jelaskan Arduino Uno sebagai otak yang akan memproses perintah. Lalu tombol bus button di pin 7 ini berfungsi sebagai input atau simulasi sensor. Ini seperti sensor sentuh pada robot. Lalu lampu LED di pin 8 ini berfungsi sebagai output. Dalam robotika, LED ini bisa kita anggap sebagai representasi dari motor. Jika lampunya nyala, artinya motornya jalan. Jadi secara keseluruhan, alurnya yaitu tombol ditekan, di mana ini adalah input, lalu Arduino berpikir atau berproses, lalu terakhir outputnya lampu menyala. Dan di sini saya sudah memiliki kode di mana kita menyuruh Arduino cek pin 7 yang dimana itu adalah
plus button atau tombol. Lalu apakah pin 7 mendeteksi aliran listrik? Lalu jika ya, maka atur pin 8, yang dimana pin 8 adalah LED ke high atau menyala. Lalu jika tidak atau else, atur pin 8 yang dimana tadi adalah LED ke low atau mati. Baik, saya akan klik Start Simulation. Nah, ketika saya menekan tombol push button, lampu LED akan menyala. Tetapi jika saya lepaskan, maka lampu akan mati. Meskipun terlihat sederhana, inilah prinsip dasar dari semua robot canggih, yang dimana logikanya sama, yaitu baca sensor, yang di sini tombol push button, lalu proses logika yang di sini adalah Arduino Uno, lalu gerakan aktuator yang di sini adalah lampu LED. Begitulah representasi sistem dari robotik. Sekarang kita akan belajar mengenai lintas bahasa. Mari kita perhatikan ketiga gambar berikut ini. Fokus pertama dulu di sisi sebelah kiri pada susunan balok warnanya. Di sini tidak ada yang berubah. Susunan baloknya 100% sama. Kita buat variabel count mulai dari 1. Lalu kita buat perulangan atau loop selama angka masih di bawah 3. Lalu kita cetak kata hello. Lalu kita tambahkan angkanya satu per satu. Inilah yang disebut algoritma atau logika pemrograman. Ini adalah inti dari ilmu robotika dan coding. Sekarang kita lihat di bagian sisi kanan. Disinilah letak perbedaannya. Komputer memiliki banyak bahasa. Di gambar pertama, yang paling atas, kita lihat kode ini terlihat lebih bersih daripada kode lainnya, di mana tidak banyak tanda baca. Ini adalah bahasa yang sangat populer untuk kecerdasan buatan atau AI, di mana ini adalah kode Python. Lalu di gambar kedua, kita bisa melihat bedanya. Di sini variabel harus pakai simbol dolar, dan setiap baris diakhiri titik koma. Ini adalah bahasa untuk membuat website, di mana ini adalah bahasa PHP. Dan di gambar ketiga, yang paling bawah kita lihat strukturnya, dia menggunakan kurung kurawal untuk mengelompokkan perintah. Ini bahasa yang menjalankan internet, di mana ini adalah bahasa JavaScript. Jadi bahasa hanyalah alat penyampaian atau sintaks, tapi logikanya tetaplah sama. Seperti kita menyapa orang. Dalam bahasa Indonesia kita memakai halo, lalu dalam bahasa Inggris kita memakai hello, ataupun dalam bahasa Jepang kita memakai konnichiwa. Kata-katanya memang berbeda, tapi maksud dan tujuannya sama, yaitu menyapa. Sekarang kita masuk ke bagian rangkuman konsep inti dan tips menulis kode. Pertama, mari kita pahami konsep inti. Untuk memahami konsep inti, jangan hafalkan kode. C++ memang memiliki aturan penulisan yang ketat. Namun di balik itu, intinya hanya terdiri dari 4 hal. Yaitu pertama, variabel untuk menyimpan data. Yang kedua, logika if-else untuk menyimpan keputusan. Yang ketiga, looping untuk melakukan
pengulangan. Yang keempat, fungsi untuk mengelompokkan tugas. Jika kita menguasai 4 hal ini, kita sudah menguasai dasar dari bahasa C++. Lalu yang kedua, proses coding. Ada satu diagram penting dari proses coding, yaitu masalah, algoritma, dan kode. Kesalahan yang sering dilakukan pemula adalah langsung terjun menulis kode begitu melihat sebuah masalah. Sedangkan seorang profesional akan berhenti sejenak, merancang algoritmanya di kertas ataupun langsung di kepala, baru kemudian menerjemahkannya ke dalam kode. Lalu yang ketiga, tips menulis kode rapi. Agar kode kita tidak berantakan, ada 2 cara. Pertama, pecahkan masalah atau decomposition. Jangan telan bulat-bulat sebuah proyek besar. Pecahlah masalah menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dikelola. Lalu selesaikan satu persatu. Lalu yang kedua, keep it simple. Di mana kode yang cerdas bukan kode yang rumit dan membingungkan. Kode yang cerdas atau kode yang baik adalah kode yang sederhana dan mudah dibaca serta efisien. Jadi, saat kita membuat program, mulailah coding dengan rencana yang matang dan pertahankan kesederhanaan. Sekarang kita masuk ke bagian langkah lanjutan. Setelah menguasai dasarnya, sekarang ada langkah lanjutan yang perlu kita kuasai jika ingin menjadi ahli, khususnya di bidang software engineering dan robotika. Pertama, object-oriented programming. Selama ini kita menulis kode secara prosedural atau langkah demi langkah. Di dunia profesional, kita menggunakan OOP. Ini adalah cara berpikir di mana kita membungkus data dan fungsi menjadi sebuah objek. Mungkin kita bisa membayangkan, daripada kita menulis kode terpisah untuk roda, mesin, dan setir. Dengan OOP, kita membuat satu objek utuh bernama mobil. Ini membuat kode jadi lebih rapi dan mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, standar template library. C++ menyediakan perpustakaan bernama STL. Isinya adalah kumpulan algoritma siap pakai yang efisien. Jika kita mengurutkan data atau mengelola memori yang rumit, sebaiknya kita tidak menulis sendiri dari nol. Kita gunakan STL. Inilah yang membedakan pemula dengan profesional yang lebih cepat bekerja. Lalu yang ketiga, templates. Ini adalah salah satu fitur powerful dari C++. Dengan templates, kita bisa menulis satu fungsi yang bisa bekerja untuk segala jenis data, baik itu angka bulat, desimal, atau teks. Hal ini mengajarkan kita untuk terus menulis kode yang fleksibel. Lalu yang keempat adalah integrasi IoT dan hardware. Masa depan bukan hanya tentang robot yang bergerak sendiri, tapi robot yang terhubung ke internet. Langkah selanjutnya bagi kita adalah belajar bagaimana kode C++ di microcontroller seperti Arduino bisa mengirim data ke cloud ataupun dikendalikan lewat HP. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Visual Code di komputer. Pertama-tama kita search dulu di browser VS Code, lalu pilih ini. Lalu scroll ke bawah, dan karena saya menggunakan Windows, saya akan mengunduhnya ini. Lalu tunggu sampai proses unduhan selesai.
Setelah proses unduhan selesai, kita jalankan filenya. Lalu pilih bahasa, lalu klik OK. Lalu accept, next, lalu next, next. Lalu next, lalu install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Lalu klik finish. Setelah sebelumnya kita sudah berhasil menginstal VS Code di komputer, sekarang kita perlu menginstal compiler. Pertama-tama buka browser dan search VS Code C++. Lalu kita pilih yang paling atas, lalu scroll ke bawah, dan kita download dengan mengeklik ini. Tunggu sampai proses download selesai. Setelah download selesai, kita jalankan filenya. Lalu next, next, next. Tunggu sampai instalasi selesai. Nah, setelah instalasi selesai, jangan run dulu dan klik finish. Lalu kita cari MSY. Lalu kita buka. Nah, kita kopikan. Kita perlu mengopi ini. Lalu kita pastekan di sini. Lalu enter. Lalu enter. Lalu Y. Kita tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, lalu kita tutup. Selanjutnya kita cari environment di pencarian. Lalu buka, lalu pilih environment variable, lalu add, lalu edit, lalu new, lalu kita pastekan ini. Kita pastekan di sini. Lalu klik OK. Lalu klik OK. Oke. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya saya tutup. Kita coba lagi buka CMD. Lalu ketik G++ version. Nah, di sini kita sudah berhasil memilikinya.
Lalu kita pergi ke Visual Studio Code. Lalu kita pergi ke extension, kita install extension C. Lalu kita install. Lalu kita juga perlu menginstal kode runner. Kita install Trust Publisher. Selanjutnya kita pergi ke setting, lalu pilih setting, kita pilih extension, lalu kita pilih run code configuration. Lalu scroll ke bawah, saya akan menutup terminal terlebih dahulu agar lebih luas. Lalu kita cari run in terminal and save. Nah, run in terminal, lalu save all files before run. Kita checklist kedua ini, lalu kita tutup pengaturan. Sekarang kita akan membuat sebuah project di Visual Code dengan bahasa C. Pertama, kita pergi ke File Explorer, lalu pilih lokasi untuk membuat folder. Di sini saya akan membuat sebuah folder baru. Saya namakan Project VS Code. Lalu di dalamnya saya akan membuat folder baru. Akan saya namakan Kursus Project. Lalu kita tutup. Sekarang kita pergi ke Visual Code. Sekarang kita pergi ke Visual Code. Lalu kita dapat membuka foldernya. Open folder. Lalu kita pilih folder yang kita buat tadi. Lalu select folder, maka akan terbuka foldernya di sini. Kita klik yes, I trust the author. Kita dapat menutup close welcome. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur dasar program C. Pertama, untuk menulis program C, kita perlu membuat file C. Lalu saya akan membuat sebuah folder baru di kursus project. Akan saya namakan dasar level 1. Nah, di folder baru ini saya akan membuat file. Saya akan menamainya Hello World. .cpp. Lalu enter.
Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika membuat file C baru adalah ekstensinya, yaitu CPP. Dan jangan gunakan spasi. Namun jika menambahkan spasi antar kata, kita dapat menggunakan garis bawah. Saya akan menuliskan programnya terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah struktur dasar dari program C. In mind, ini seperti sebuah pintu gerbang utama. Jadi setiap kita menjalankan program C++, komputer akan mencari fungsi bernama main ini terlebih dahulu. Kata in di depannya berarti fungsi ini nantinya akan mengembalikan sebuah angka bulat atau integer. Lalu terdapat tanda kurung kurawal, buka dan tutup. Ini adalah batas wilayah atau bodi dari program kita. Lalu semua perintah atau kode yang ingin kita jalankan harus ditulis di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini ada return null. Ini adalah perintah penutup. Return null artinya kita memberitahu sistem operasi bahwa program telah selesai berjalan dengan sukses tanpa error, di mana angka 0 melambangkan sukses. Dan kita perhatikan tanda titik koma di belakangnya. Ini seperti tanda titik dalam kalimat bahasa Indonesia, yang dimana ini juga wajib ada di setiap akhir baris perintah. Jika kita lupa, maka programnya akan error. Sekarang saya akan menuliskan program Hello World. Sebelum saya menjalankannya, saya akan menjelaskannya. Sebelum saya menjalankannya, saya akan menjelaskannya. Di baris pertama, kita lihat terdapat include iostream. Iostream merupakan singkatan dari input-output stream, di mana kita wajib menulis ini agar program kita mempunyai kemampuan untuk menampilkan teks ke layar atau output, atau menerima ketikan dari keyboard atau input. std code atau dibaca cout atau karakter output, ini adalah perintah untuk mengirim data ke layar monitor. Lalu terdapat tanda kurang dari 2 kali, di mana tanda panah ganda ke kiri ini sebagai arus yang mengalirkan teks Hello World menuju ke output atau layar. Lalu terdapat Hello World
ini adalah teks yang ingin kita tampilkan, dan di mana kita harus mengingatnya bahwa teks ini harus diapit dengan tanda kutip 2. Lalu terdapat stdn di ujungnya atau n-line, yang dimana fungsinya sama seperti tombol enter di keyboard, yaitu memindahkan kursor ke baris baru setelah mencetak teks. Dan jangan lupa untuk menutup perintah ini dengan titik koma. Sekarang saya akan menjalankannya. Nah, di sini tercetak Hello World. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.